Pernahkah kalian membayangkan, sebotol air mineral yang kalian berikan dengan ikhlas, ternyata mampu mengubah nasib kalian selamanya? Seringkali kita berpikir bahwa keberuntungan besar datang dari kerja keras semata. Namun kadang, Tuhan menitipkan kunci kesuksesan itu melalui tangan orang-orang yang tak berdaya di pinggir jalan. Inilah kisah Rafsan, seorang pemuda sederhana yang rela melepaskan kesempatan emasnya mendapatkan pekerjaan, hanya demi menolong seorang kakek tua yang terabaikan di tengah panasnya kota Jakarta. Namun siapa sangka, kakek lusuh yang ia tolong itu memegang rahasia besar yang akan membawanya bertemu dengan takdir cinta dan masa depan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bagaimana ketulusan hati Rafsan mampu meluluhkan hati seorang atasan yang dingin dan angkuh? Simak kisah selengkapnya sampai habis, karena banyak pelajaran berharga yang bisa kita petik. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, mari dukung terus channel Ken Arok Productions dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Saya doakan dengan tulus, bagi teman-teman yang sudah subscribe, semoga senantiasa dilimpahkan rezekinya, diberikan kesehatan yang paripurna untuk keluarga, keberkahan dalam setiap langkah, dan kebahagiaan yang tak putus-putus. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa juga tulis di kolom komentar, kalian menonton video ini dari kota atau daerah mana saja? Mari kita saling mendoakan, karena insya Allah doa-doa baik yang kita panjatkan akan dikabulkan oleh Tuhan semesta alam. Matahari Jakarta siang itu terasa begitu menyengat, seolah ingin membakar semangat siapa saja yang sedang berjuang di bawahnya. Di salah satu halte Transjakarta yang padat, orang-orang sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Ada yang sibuk memandang layar ponsel, ada yang mengeluh kepanasan, dan ada pula yang berlarian mengejar bus yang baru saja tiba. Di antara kerumunan itu, berdiri seorang pemuda bernama Rafsan. Ia mengenakan kemeja putih yang warnanya sudah sedikit memudar dan celana bahan hitam yang sudah disetrika rapi, meski terlihat sudah lama dipakai. Hari ini adalah hari yang sangat penting bagi Rafsan. Ia memiliki jadwal wawancara kerja di sebuah perusahaan logistik, kesempatan yang sudah ia nanti-nantikan selama berbulan-bulan setelah terkena pengurangan karyawan di tempat lamanya. Sambil sesekali menyeka keringat di pelipisnya dengan sapu tangan, Rafsan terus melirik jam tangan tua di pergelangan tangannya. Waktu wawancara tinggal 45 menit lagi, dan ia harus segera naik bus agar tidak terlambat. Namun, saat matanya menyapu sekeliling halte, pandangannya terhenti pada satu sosok di sudut bangku tunggu. Seorang kakek tua dengan pakaian lusuh, tampak duduk terkulai lemas. Wajahnya pucat pasi, dan tangannya memegang dada sambil terbatuk-batuk kecil. Orang-orang di sekitarnya seolah tidak peduli. Mungkin mereka mengira kakek itu hanya pengemis yang sedang istirahat, atau mereka terlalu takut untuk peduli, karena banyaknya modus kejahatan di ibu kota. Hati nurani Rafsan terusik. Kaki yang seharusnya melangkah mendekati pintu bus, justru tertahan. Ia teringat wajah ibunya di kampung. Bagaimana jika ibunya yang sedang sakit diperlakukan acuh tak acuh oleh orang lain seperti kakek itu? Tanpa berpikir panjang lagi, Rafsan membatalkan niatnya naik ke bus yang baru saja membuka pintu. Ia berbalik arah dan menghampiri kakek tersebut. Rafsan berlutut di hadapan kakek itu dan bertanya dengan suara lembut. "Kakek? Kakek tidak apa-apa? Apa dada kakek sakit?" tanya Rafsan dengan nada khawatir. Kakek itu membuka matanya perlahan, napasnya terdengar berat. "Haus. Pusing sekali, nak," jawab kakek itu lirih, nyaris tak terdengar. Mendengar itu, Rafsan langsung bertindak cepat. Ia berlari kecil keluar dari area halte menuju pedagang asongan yang ada di trotoar. Dengan sisa uang pas-pasan yang sebenarnya ia siapkan untuk ongkos pulang nanti, Rafsan membeli sebotol air mineral dingin dan sepotong roti manis. Ia kembali dengan tergesa-gesa, lalu dengan telaten membuka tutup botol itu dan membantu sang kakek minum perlahan. "Pelan-pelan, kek. Minum dulu biar segar," ucap Rafsan sambil memegangi punggung kakek itu agar tidak tersedak. Setelah beberapa teguk air membasahi tenggorokannya, wajah kakek itu mulai terlihat sedikit lebih segar, meski masih tampak lemas. Rafsan kemudian membuka bungkus roti dan menyodorkannya. Ia tidak hanya memberikan makanan, tetapi juga memijat punggung dan tengkuk kakek itu dengan lembut, berharap bisa mengurangi rasa pusing yang dirasakan orang tua tersebut. Rafsan kembali melirik jam tangannya. Jarum jam sudah menunjukkan waktu yang sangat mepet. Jika ia berangkat sekarang pun, ia pasti akan terlambat sampai di lokasi wawancara. Dalam dunia kerja profesional, terlambat berarti tidak disiplin, dan itu artinya ia sudah gagal sebelum mencoba.
Ada rasa sesak di dada Rafsan, membayangkan wajah kecewa ibunya jika tahu ia gagal lagi mendapatkan pekerjaan. Namun, saat melihat kakek di hadapannya yang kini mulai bisa bernapas lega, rasa sesak itu perlahan berganti dengan ketenangan. "Terima kasih, Nak. Kamu orang baik," ucap kakek itu sambil menatap Rafsan lekat-lekat. Rafsan tersenyum tulus, senyum yang menutupi kekhawatirannya akan masa depan. "Sama-sama, Kek. Kakek istirahat saja dulu di sini sampai benar-benar kuat. Saya akan temani kakek sampai ada keluarga yang jemput atau sampai kakek merasa baikan." Bagi Rafsan, rezeki sudah ada yang mengatur. Ia mungkin kehilangan kesempatan wawancara hari ini, tapi ia tidak akan memaafkan dirinya sendiri jika membiarkan nyawa seseorang terancam hanya demi sebuah pekerjaan. Ia memilih duduk di samping kakek itu, membiarkan bus demi bus berlalu, membawa pergi kesempatannya, namun meninggalkan rasa damai di hatinya. Waktu terus berjalan, dan matahari semakin condong ke barat. Rafsan masih setia duduk di samping kakek tersebut, memastikan napas orang tua itu kembali teratur. Di dalam hatinya, Rafsan sudah merelakan panggilan kerja yang seharusnya ia hadiri. Ia tahu, saat ini namanya pasti sudah dicoret dari daftar kandidat karena ketidakhadirannya. Ada rasa perih yang menjalar di dada mengingat betapa sulitnya mencari pekerjaan di ibu kota, apalagi dengan ijazah sekolah menengah yang ia miliki. Namun, setiap kali ia melihat wajah kakek di sampingnya yang mulai memerah segar, rasa sesak itu perlahan memudar digantikan oleh rasa lega karena telah melakukan hal yang benar. Rupanya, kakek itu diam-diam memperhatikan gelagat Rafsan. Meski penampilannya lusuh, mata tua itu menyimpan ketajaman yang tidak biasa. Ia melihat bagaimana Rafsan beberapa kali menghela napas panjang sambil menatap kosong ke arah jalan raya, namun kembali tersenyum ramah saat menoleh padanya. "Anak muda," panggil kakek itu dengan suara yang kini jauh lebih bertenaga. "Sepertinya kamu tadi sedang terburu-buru. Apa ada hal penting yang kamu tinggalkan demi menolong orang tua yang tidak kamu kenal ini?" Rafsan tertegun sejenak, lalu menjawab dengan jujur namun sopan. "Sebenarnya saya ada jadwal wawancara kerja, Kek. Tapi jamnya sudah lewat setengah jam yang lalu. Mungkin memang belum rezeki saya di sana," jawab Rafsan sambil tersenyum pahit, mencoba menyembunyikan kekecewaannya. Mendengar jawaban itu, raut wajah sang kakek berubah. Ada gurat kekaguman yang terpancar dari sorot matanya. Di zaman sekarang, sulit menemukan anak muda yang rela mengorbankan masa depannya sendiri demi keselamatan orang asing. Kakek itu merogoh saku baju batiknya yang terlihat kusam, lalu mengeluarkan sebuah kartu nama. Kartu itu terlihat sangat sederhana, berwarna hitam pekat dengan tulisan tinta emas yang timbul, namun terasa berat dan berwibawa saat dipegang. Ia menyodorkan kartu itu ke tangan Rafsan. "Ambil ini. Besok pagi, datanglah ke alamat yang tertera di sana. Bilang saja Pak Haryo yang menyuruhmu datang." Rafsan menerima kartu itu dengan bingung. Ia membolak-balikan kartu tersebut, membaca sebuah alamat gedung perkantoran di kawasan Segitiga Emas Jakarta. "Tapi Kek, saya tidak mengharapkan imbalan apa-apa. Saya menolong ikhlas lillahi ta'ala," tolak Rafsan halus, merasa tidak enak hati. Kakek itu tersenyum bijak, menepuk pundak Rafsan dengan mantap. "Ini bukan imbalan, Nak. Ini adalah kesempatan. Orang jujur dan tulus sepertimu pantas mendapatkan kesempatan kedua. Jangan ditolak. Anggap saja ini jalan rezeki yang Tuhan ganti untukmu karena keikhlasanmu tadi." Belum sempat Rafsan bertanya lebih lanjut, sebuah mobil sedan hitam mewah perlahan menepi tepat di depan halte. Kaca jendela belakang terbuka, dan seorang supir berseragam rapi turun dengan tergesa-gesa menghampiri mereka. Rafsan terbelalak kaget. Ia tidak menyangka kakek yang dikiranya orang terlantar ini ternyata dijemput oleh kendaraan semewah itu. "Mari, Den Haryo. Maaf saya terlambat menjemput karena macet total di perempatan depan," ucap supir itu sambil membungkuk hormat. Pak Haryo mengangguk, lalu menoleh sekali lagi pada Rafsan sebelum masuk ke dalam mobil. "Ingat, datanglah besok. Jangan sampai terlambat lagi." Mobil mewah itu pun melaju perlahan, meninggalkan asap tipis dan rasa penasaran yang membuncah di dada Rafsan. Ia kembali menatap kartu nama di tangannya. Di sana tertulis jelas, Haryo Group. Rafsan menelan ludah. Ia tahu nama itu. Itu adalah salah satu perusahaan raksasa di negeri ini. Apakah ini mimpi? Atau buah manis dari sebotol air mineral yang ia berikan?
Dengan jantung berdebar kencang, Rafsan menggenggam erat kartu itu, sebuah harapan baru kini menyala di matanya. Keesokan paginya, Rafsan berdiri dengan takjub di depan Menara Hario yang menjulang tinggi menembus langit Jakarta. Gedung pencakar langit yang dilapisi kaca kebiruan itu tampak begitu megah dan mengintimidasi. Sangat kontras dengan penampilan Rafsan yang hanya mengenakan kemeja terbaiknya yang, sayangnya, sudah sedikit belel di bagian kerah. Dengan langkah ragu namun membawa bekal keberanian dari janji sang kakek, Rafsan memberanikan diri masuk lobi yang dingin dan beraroma pewangi ruangan mahal. Ketika Rafsan menunjukkan kartu nama hitam pemberian Pak Hario kepada resepsionis, reaksi yang ia terima sungguh di luar dugaan. Resepsionis yang awalnya menatapnya dengan pandangan menyelidik, seketika berubah ramah dan hormat. Tanpa banyak bertanya, Rafsan langsung diantar menuju lift khusus eksekutif yang membawanya melesat cepat menuju lantai paling atas. Jantung Rafsan berdegup kencang, tangannya berkeringat dingin. Ia tidak tahu apa yang menantinya di atas sana. Pintu lift terbuka, menampilkan sebuah ruangan kantor yang luas dengan desain minimalis namun mewah. Di ujung ruangan, di balik meja kerja besar dari kayu mahoni, duduk seorang wanita muda dengan aura yang begitu kuat. Itu adalah Dinda, cucu kesayangan Pak Hario sekaligus CEO muda yang terkenal dengan ketegasannya. Wajahnya cantik luar biasa, namun tatapan matanya tajam dan dingin, seolah mampu menembus dan menilai harga diri seseorang dalam hitungan detik. Dinda menatap Rafsan dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan alis berkerut. Ia baru saja menerima telepon dari kakeknya yang mengatakan akan mengirim seseorang yang spesial. Namun, sosok di hadapannya ini jauh dari ekspektasi Dinda akan seorang kandidat pegawai perusahaan elit. "Jadi, kamu orang yang dimaksud kakek?" tanya Dinda dengan nada datar, tanpa mempersilakan Rafsan duduk. Tangannya meraih lembaran formulir data diri singkat yang baru saja diisi Rafsan di bawah. Rafsan. Pendidikan terakhir, SMA. Dinda mendengus pelan, sebuah tawa kecil yang meremehkan lolos dari bibirnya. Ia melempar kertas itu kembali ke meja. "Dengar ya, Mas Rafsan. Hario Group adalah perusahaan multinasional. Standar karyawan kami adalah lulusan universitas terbaik, fasih bahasa asing, dan punya pengalaman mumpuni. Kakek saya mungkin berhutang budi padamu karena segelas air, tapi perusahaan ini bukan yayasan sosial tempat menampung orang tanpa kualifikasi." Rafsan terdiam, harga dirinya sedikit tersentil. Namun ia sadar posisi Dinda benar. "Maaf, Bu. Saya memang hanya lulusan SMA, tapi saya pekerja keras dan cepat belajar. Saya janji tidak akan mengecewakan," jawab Rafsan dengan suara tenang namun tegas. "Kerja keras saja tidak cukup untuk bertahan di sini," potong Dinda cepat. Ia sudah bersiap memanggil security untuk mengantar Rafsan keluar, ketika tiba-tiba telepon di meja kerjanya berdering. Layar telepon itu menampilkan nama, Kakek Hario. Dinda mengangkat telepon itu dengan enggan. Rafsan hanya bisa melihat ekspresi Dinda yang berubah-ubah. Dari kesal, protes, hingga akhirnya pasrah. "Tapi, Kek, ini tidak masuk akal. Dia tidak punya skill yang kita butuhkan." Baik, Kek. Hanya satu kesempatan." Dinda meletakkan gagang telepon dengan kasar. Ia memijat pelipisnya sejenak, lalu menatap Rafsan dengan tatapan yang jauh lebih tajam dari sebelumnya. "Kamu beruntung, kakek saya sangat keras kepala. Beliau memaksa saya menerima kamu," ucap Dinda dengan nada ketus. Ia berdiri, berjalan mendekati Rafsan dan menatap matanya lurus-lurus. "Mulai hari ini, kamu diterima sebagai asisten pribadi khusus saya. Tapi ingat satu hal, ini adalah masa percobaan selama 1 bulan. Jika dalam 1 bulan kamu melakukan satu saja kesalahan fatal atau tidak becus kerja, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, bahkan kakek sekalipun. Paham?" Rafsan mengangguk mantap, meski ia tahu ini bukanlah awal yang mudah. Ia baru saja masuk ke dalam kandang macan, dan sang macan betina di hadapannya siap menerkamnya kapan saja jika ia lengah. "Paham, Bu Dinda. Terima kasih atas kesempatannya." "Jangan senang dulu," gumam Dinda sambil kembali duduk dan langsung sibuk dengan laptopnya, mengabaikan keberadaan Rafsan. "Nerakamu baru saja dimulai." Hari-hari pertama Rafsan bekerja di Hario Group bagaikan berjalan di atas kawat berduri. Dinda benar-benar membuktikan ucapannya bahwa ini bukanlah tempat untuk bersantai. Sejak jam 7 pagi,
Meja kerja Rafsan yang terletak tepat di depan ruangan kaca Dinda sudah dipenuhi oleh tumpukan dokumen setinggi gunung. Itu adalah arsip-arsip lama perusahaan yang berantakan, data klien yang belum terinput, hingga jadwal pertemuan Dinda yang semrawut bagaikan benang kusut. Dinda sengaja memberikan tugas-tugas administratif yang paling membosankan dan melelahkan, berharap Rafsan akan menyerah, melempar handuk putih, lalu keluar dari kantor itu dengan sendirinya sebelum masa percobaannya habis. Saya mau semua arsip di meja kamu itu rapi, terindeks sesuai abjad dan tahun, lalu input data klien ke sistem. Dan satu lagi, atur ulang jadwal saya untuk minggu ini karena sekretaris lama saya membuatnya berantakan. Saya mau semuanya selesai sebelum jam makan siang. Perintah Dinda dengan nada dingin tanpa menatap wajah Rafsan, matanya tetap terpaku pada layar laptop. Karyawan lain yang lewat menatap Rafsan dengan tatapan kasihan. Tugas sebanyak itu biasanya dikerjakan oleh 3 orang dalam waktu 2 hari, namun Rafsan dibebankan sendirian dalam waktu setengah hari. Namun, alih-alih mengeluh atau protes, Rafsan hanya mengangguk sopan. Baik, Bu Dinda, akan segera saya kerjakan. Rafsan mulai bekerja dengan ketenangan yang luar biasa. Ia tidak panik melihat tumpukan kertas itu. Dengan cekatan, tangannya memilah dokumen, matanya yang jeli memeriksa setiap detail tanggal dan nama. Ia menemukan pola yang efisien untuk mengelompokkan data, sebuah kemampuan ketelitian yang ia dapatkan dari pengalamannya bekerja serabutan mengatur stok gudang di pasar induk dulu. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 12 siang, Dinda keluar dari ruangannya dengan wajah lelah, siap untuk memarahi Rafsan yang ia yakin pasti belum menyelesaikan tugas mustahil itu. Mana laporan progresnya? Jangan bilang kamu belum selesai, sindir Dinda tajam. Rafsan berdiri, lalu dengan tenang menyerahkan sebuah tablet yang berisi jadwal digital yang sudah ia susun ulang, serta menunjuk tumpukan dokumen yang kini sudah tersusun rapi dalam bantes berwarna-warni di rak belakang. Semua arsip sudah terindeks, Bu. Dan untuk jadwal Ibu, saya sudah menyusunnya ulang. Saya mengelompokkan pertemuan berdasarkan lokasi yang berdekatan untuk menghindari macetnya Jakarta, sehingga Ibu punya jeda waktu istirahat 15 menit di setiap perpindahan meeting. Saya juga membatalkan 2 pertemuan yang ternyata ganda, dan memprioritaskan klien utama di pagi hari saat Ibu masih segar. Dinda tertegun. Ia mengambil tablet itu, memeriksa jadwal barunya. Semuanya masuk akal. Sangat efisien. Bahkan ada jeda waktu untuk makan siang yang selama ini selalu ia lewatkan karena jadwal yang padat. Untuk pertama kalinya, Dinda tidak menemukan celah untuk marah. Pekerjaan yang ia pikir akan menjadi mimpi buruk bagi Rafsan, justru diselesaikan dengan hasil di atas rata-rata sekretaris profesional lulusan sarjana sekalipun. Dinda menatap Rafsan dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada sedikit rasa kagum yang berusaha ia tutupi dengan gengsinya yang tinggi. Lumayan. Tapi jangan besar kepala dulu. Ini baru tugas level dasar, ucap Dinda sambil berlalu pergi makan siang, menyembunyikan senyum kecil kelegaan karena beban kerjanya hari itu terasa jauh lebih ringan berkat asisten, lulusan SMA, tersebut. Jam makan siang di kantor pusat Hario Group biasanya menjadi waktu yang ditunggu-tunggu oleh para karyawan, namun tidak bagi Dinda. Siang itu, Dinda menatap kotak makan siang catering premium di mejanya dengan tatapan kosong. Di dalamnya tersaji steak daging sapi impor dengan saus jamur dan sayuran rebus yang ditata cantik. Makanan mahal yang menjadi dambaan banyak orang itu justru terlihat membosankan di mata Dinda. Lidahnya sudah mati rasa dengan bumbu-bumbu restoran bintang 5 yang rasanya begitu-begitu saja. Ia menutup kembali kotak makan itu dengan kasar, perutnya perih karena lapar, namun seleranya hilang entah kemana. Di sudut ruangan, tepat di meja kerjanya yang kecil, Rafsan baru saja membuka bekal makan siangnya. Ia tidak mampu membeli makanan di kantin gedung yang harganya selangit, jadi ia selalu membawa bekal dari rumah. Sebuah rantang susun sederhana berbahan stainless steel ia buka perlahan. Seketika, aroma masakan rumahan yang khas menyeruak ke udara. Aroma bawang putih yang ditumis matang, berpadu dengan wangi lengkuas dan terasi yang menggugah selera, melayang-layang memenuhi ruangan pendingin udara yang biasanya steril itu. Hidung Dinda bergerak-gerak. Aroma itu begitu asing di hidungnya. Namun anehnya, justru membuat kelenjar air liurnya bekerja. Ia menoleh ke arah Rafsan yang sedang bersiap menyantap makanannya setelah berdoa. "Bau apa ini, Rafsan?" tanya Dinda, nadanya setengah menyelidik setengah penasaran. Ia beranjak dari kursi kebesarannya dan mendekati meja asistennya itu.
Rafsan kaget dan buru-buru menutup rantangnya, takut aroma masakannya mengganggu sang bos. Maaf, Bu Dinda. Apa baunya mengganggu? Saya akan makan di tangga darurat saja. Ini cuma bekal masakan ibu saya, tumis kangkung dan ayam goreng lengkuas. Memang baunya agak menyengat, jawab Rafsan dengan wajah bersalah. Mata Dinda justru terpaku pada rantang itu. Tumis kangkung yang masih terlihat hijau segar dengan kuah sedikit nyemek, dan ayam goreng yang warnanya kuning keemasan dengan serundeng lengkuas yang melimpah. Itu jauh lebih menggoda daripada steak dingin di mejanya. Gengsi Dinda setinggi langit, tapi cacing di perutnya berdemo lebih keras. Siapa yang suruh kamu pergi? Saya cuma tanya, ucap Dinda sambil berdeham, mencoba menjaga wibawanya. Kelihatannya tidak terlalu buruk. Kebetulan saya sedang mual lihat makanan catering saya. Boleh saya coba sedikit? Sekadar untuk memastikan makanan kamu layak konsumsi di ruangan ini. Rafsan tersenyum geli melihat tingkah bosnya yang jelas-jelas gengsi. Dengan sigap, ia mengambil tutup rantang yang bersih, menuangkan sebagian nasi, sayur kangkung, dan sepotong ayam goreng besar ke sana, lalu menyodorkannya pada Dinda. Silakan, Bu. Dijamin bersih dan halal. Ini resep andalan ibu saya. Dinda menerima piring darurat itu dengan ragu. Ia menyendok sedikit tumis kangkung dan memasukkannya ke mulut. Detik berikutnya, mata Dinda membelalak. Rasa gurih, sedikit pedas, dan renyahnya kangkung itu meledak di mulutnya. Ada rasa hangat yang menjalar ke hatinya, rasa masakan rumah yang penuh cinta, sesuatu yang jarang ia rasakan di rumah besarnya yang sepi. Tanpa sadar, Dinda menghabiskan porsi itu dengan lahap. Bahkan ia memakan ayam goreng itu menggunakan tangan, melupakan etika makan fine dining yang selama ini ia agungkan. Gimana, Bu? Layak? Tanya Rafsan hati-hati setelah melihat piring Dinda licin tandas. Dinda menyeka sudut bibirnya dengan tisu, wajahnya sedikit memerah karena malu ketahuan makan begitu lahap. Biasa saja, tidak istimewa. Dusta Dinda sambil memalingkan muka, tapi kemudian ia menambahkan dengan suara pelan namun tegas. Tapi, besok kamu bawa 2 porsi. Saya mau berhemat, jadi saya akan makan bekal kamu saja. Anggap saja itu tugas tambahan kamu. Rafsan menahan tawa melihat tingkah bosnya yang menggemaskan itu. Siap, Bu Bos. Besok saya bawakan sambal terasi sekalian. Dan siang itu, dinding es di hati Dinda mulai retak sedikit demi sedikit, hanya karena sepiring tumis kangkung dan ketulusan seorang asisten. Bagi para karyawan di lantai eksekutif Hario Group, jam 8 hingga jam 9 pagi adalah waktu yang paling berbahaya. Itu adalah periode siaga 1, di mana mood sang CEO, Dinda, sangat bergantung pada secangkir kopi pagi. Jika kopinya sempurna, hari akan berjalan damai. Namun jika kopinya gagal, maka bersiaplah menghadapi badai amarah yang bisa membuat manajer senior pun gemetar ketakutan. Dan sayangnya, pagi ini tanda-tanda badai itu sudah terlihat jelas. Seorang office boy baru terlihat keluar dari ruangan Dinda dengan wajah pucat pasi, tangannya gemetar memegang nampan berisi cangkir kopi yang isinya masih utuh. Dari balik pintu kaca yang sedikit terbuka, terdengar suara Dinda yang meninggi. Ini air gula dikasih kopi atau kopi dikasih gula? Manis sekali. Saya minta double shot espresso dengan sedikit gula aren, bukan sirup kopi. Bawa kembali, saya tidak mau minum air cucian piring ini. Dinda sedang duduk di kursi kebesarannya sambil memijat pelipisnya yang berdenyut. Ia butuh kafein yang pas untuk memacu otaknya bekerja, tapi barista kantor hari ini sepertinya sedang kehilangan sentuhannya. Rasa frustrasi Dinda memuncak, ia hampir saja melempar pulpen mahalnya ke dinding ketika pintu ruangannya kembali diketuk pelan. Rafsan masuk dengan tenang, membawa sebuah cangkir keramik putih di atas nampan kecil. Berbeda dengan office boy tadi yang ketakutan, langkah Rafsan mantap namun sopan. Ia meletakkan cangkir itu di meja Dinda dengan hati-hati, memastikan tidak ada setetes pun cairan yang tumpah ke dokumen penting. Maaf mengganggu, Bu. Saya lihat Ibu belum mendapat asupan kafein yang pas. Saya izin meracik ulang kopi Ibu, ucap Rafsan lembut. Dinda menatap cangkir itu dengan skeptis. Hidungnya mendengus pelan. Kamu bisa bikin kopi? Jangan-jangan rasanya seperti jamu. Kalau ini tidak enak juga, kamu saya potong gaji, ancam Dinda tanpa basa-basi. Rafsan hanya tersenyum tipis. Silakan dicoba dulu,
Bu, kalau tidak enak, saya siap dihukum lari keliling gedung. Dengan ragu, Dinda meraih cangkir itu. Aroma kopi Arabica Gayo yang kuat namun harum langsung menyapa indera penciumannya, menenangkan saraf-sarafnya yang tegang. Ia menyeruput cairan hitam pekat itu perlahan. Detik berikutnya, mata Dinda terpejam. Sensasi hangat menjalar ke seluruh tubuhnya. Rasanya sempurna. Pahitnya pas, asamnya seimbang, dan manis gula arennya hanya samar-samar di ujung lidah. Persis seperti yang ia butuhkan namun tidak pernah bisa ia jelaskan pada barista manapun. Suhu airnya pun tepat. Tidak melepuh di lidah tapi cukup panas untuk menghangatkan dada. Dinda meletakkan cangkir itu kembali ke tatakannya dengan sangat pelan, seolah barang berharga. Ia membuka matanya dan menatap Rafsan. Kali ini tatapan tajamnya menghilang, digantikan oleh sorot mata yang lebih lunak. Bahkan ada seulas senyum tipis yang sangat langka terbit di bibirnya. "Kamu belajar dari mana bikin kopi seperti ini?" tanya Dinda, suaranya jauh lebih tenang. "Saya dulu pernah kerja part-time jaga warung kopi di pasar, Bu. Saya perhatikan ibu suka yang badinya tebal tapi aftertaste-nya manis. Jadi saya sesuaikan takarannya," jawab Rafsan jujur. Dinda mengangguk-angguk kecil, lalu kembali menyeruput kopinya dengan nikmat. "Mulai besok dan seterusnya, kamu yang pegang kendali mesin kopi di pantry saya. Jangan biarkan orang lain menyentuh cangkir saya selain kamu. Mengerti?" "Siap, laksanakan, Bu Bos," jawab Rafsan dengan hormat. Pagi itu, badai di Hario Group batal terjadi. Para karyawan bisa bernapas lega, berterima kasih dalam hati pada sang asisten baru yang dengan ajaib berhasil menjinakkan singa betina hanya dengan secangkir kopi racikan tangan dinginnya. Malam itu, hujan deras mengguyur kota Jakarta, seolah ingin membasuh debu dan kepenatan yang menempel di gedung-gedung pencakar langit. Di lantai teratas Menara Hario, lampu-lampu sebagian besar sudah dipadamkan, menyisakan satu ruangan yang masih terang benderang. Dinda dan Rafsan masih terjebak dalam tumpukan pekerjaan untuk mempersiapkan materi rapat pemegang saham besok pagi. Suasana hening, hanya terdengar suara ketikan keyboard dan gemuruh guntur yang sesekali menyambar di kejauhan. Tiba-tiba, tanpa peringatan, seluruh lampu di gedung itu padam seketika. Sistem kelistrikan utama mengalami gangguan akibat sambaran petir yang cukup dekat, dan butuh beberapa menit bagi generator cadangan untuk mengambil alih daya. Kegelapan total menyelimuti ruangan itu, pekat dan mencekam. Bagi sebagian orang, mati lampu mungkin hal biasa. Namun bagi Dinda, kegelapan adalah musuh terbesarnya. Trauma masa kecil membuatnya memiliki ketakutan berlebih pada ruang gelap tertutup. Detak jantung Dinda memburu, napasnya tercekat. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Sosok, wanita besi, yang ditakuti para karyawan itu seketika runtuh, berganti menjadi seorang gadis kecil yang ketakutan. "Rafsan, Rafsan kamu di mana?" panggil Dinda dengan suara bergetar, tangannya mencengkeram erat pinggiran meja kerjanya hingga buku-buku jarinya memutih. Tak lama kemudian, sebuah cahaya terang muncul dari arah pintu. Rafsan masuk dengan tenang sambil menyalakan senter dari ponselnya. Ia melihat Dinda yang duduk meringkuk di kursinya dengan wajah pucat pasi. "Saya di sini, Bu. Tenang saja, saya tidak akan kemana-mana," ucap Rafsan dengan suara lembut yang menenangkan. Ia tidak mendekat ke meja Dinda karena tahu batas kesopanan, melainkan duduk bersila di lantai karpet, beberapa meter di depan meja bosnya, dan mengarahkan cahaya senter ke dinding kosong di sebelah kiri. Melihat Dinda yang masih gemetar, Rafsan mencoba mengalihkan perhatiannya. Ia mengangkat tangannya di depan cahaya senter, menciptakan sebuah bayangan hitam di dinding. "Bu Dinda, coba lihat ke dinding deh. Ada kelinci nyasar nih," ujar Rafsan sambil menggerak-gerakkan jari telunjuk dan jari tengahnya menyerupai telinga kelinci yang sedang melompat-lompat. Dinda perlahan membuka matanya dan menoleh ke dinding. Ia melihat bayangan itu. "Itu bukan kelinci, Rafsan. Itu lebih mirip kanguru yang kena encok," komentar Dinda lirih, namun nada ketakutan dalam suaranya mulai berkurang. Rafsan terkekeh pelan. Ia mengubah posisi jarinya lagi. Kali ini kedua tangannya saling bertautan dan jempolnya bergerak-gerak. "Kalau ini burung merpati yang lagi cari jodoh, Bu." Kali ini, tawa kecil lolos dari bibir Dinda. Ia mulai lupa pada kegelapan yang mengurungnya. "Mana ada merpati kepalanya gepeng begitu? Kamu ini ada-ada saja," sahut Dinda. Kini tubuhnya mulai rileks.
Ia bahkan beranjak dari kursinya dan ikut duduk di lantai, tidak jauh dari Rafsan, merasa lebih aman berada di dekat sumber cahaya itu. Untuk beberapa menit, di tengah kegelapan kantor yang sunyi, dinding pembatas antara atasan dan bawahan itu runtuh. Mereka tertawa bersama menertawakan bentuk-bentuk bayangan aneh yang diciptakan Rafsan. Dinda menatap wajah Rafsan yang diterangi cahaya redup senter. Di matanya, pria sederhana ini terlihat begitu berbeda malam ini. Bukan sebagai asisten yang harus ia perintah, melainkan sebagai pelindung yang membuatnya merasa aman. Ketika lampu akhirnya menyala kembali dengan terang benderang, keduanya terdiam, menyadari posisi mereka yang duduk berdekatan di lantai. Ada kecanggungan yang manis di sana. Dinda buru-buru berdiri dan merapikan roknya, wajahnya bersemu merah. Lampu sudah nyala. Ayo kita selesaikan kerjanya, biar cepat pulang, ucap Dinda salah tingkah. Namun dalam hati, ia diam-diam berharap mati lampu itu berlangsung sedikit lebih lama lagi. Akhir pekan biasanya menjadi waktu sakral bagi Dinda untuk memanjakan diri di salon mahal, atau sekadar tidur seharian di apartemen mewahnya. Namun, Sabtu pagi ini berbeda. Dinda berdiri di depan cermin, mematut diri dengan pakaian kasual yang tetap terlihat elegan. Ia meraih ponselnya, mengetik pesan singkat kepada Rafsan dengan dalih pekerjaan yang dibuat sehalus mungkin. Rafsan, temani saya ke Museum Seni Modern hari ini. Saya butuh riset visual untuk desain kemasan produk baru kita. Jangan telat. Padahal, tim desain grafis perusahaan sudah menyodorkan puluhan konsep yang bagus. Namun Dinda menolaknya semua dengan alasan kurang berjiwa. Itu hanyalah taktik klasik, sebuah modus operandi agar ia bisa menghabiskan waktu berdua dengan Rafsan di luar kantor, tanpa harus menjatuhkan gengsinya sebagai atasan. Sesampainya di museum, suasana begitu tenang. Dinding-dinding putih bersih dihiasi lukisan-lukisan abstrak yang harganya mungkin setara dengan gaji Rafsan seumur hidup. Dinda berjalan di depan dengan langkah anggun, sesekali berpura-pura mencatat sesuatu di buku kecilnya, sementara Rafsan mengekor setia di belakang sambil membawa tas kerja Dinda. Langkah mereka terhenti di depan sebuah kanvas raksasa yang dipenuhi goresan cat hitam dan abu-abu yang semrawut. Garis-garisnya tumpang tindih, tak beraturan, dan terkesan suram. Dinda mengerutkan kening, mencoba memahami apa bagusnya lukisan yang dipuji banyak kritikus seni ini. Jujur saja, Rafsan, saya tidak mengerti seni macam ini. Bagi saya, ini cuma coretan benang kusut yang dibuat orang yang sedang stres. Di mana letak estetikanya untuk produk kita? Gerutu Dinda pelan, menyerah mencari makna. Rafsan melangkah maju, berdiri sejajar di samping Dinda. Ia menatap lukisan itu lekat-lekat, bukan dengan pandangan menilai, tapi dengan tatapan memahami. Kalau menurut saya, ini bukan sekadar benang kusut, Bu. Coba Ibu perhatikan sudut kanan atas itu. Ada setitik warna kuning cerah di sana, kecil sekali. Dinda menyipitkan matanya, mengikuti arah telunjuk Rafsan. Benar saja, ada goresan kecil berwarna kuning emas yang nyaris tenggelam di antara kelamnya warna hitam. Lukisan ini seperti kehidupan, Bu, lanjut Rafsan dengan suara berat yang menenangkan. Kadang hidup kita rasanya ruwet, gelap, dan berantakan seperti benang kusut di tengah itu. Masalah datang bertubi-tubi sampai kita bingung harus mulai mengurai dari mana. Tapi, pelukisnya ingin bilang, sekelam apapun masalahnya, selalu ada harapan. Titik kuning itu adalah harapan. Sekecil apapun, dia tetap bersinar dan menjadi tujuan akhir dari semua kekacauan ini. Dinda terdiam. Penjelasan sederhana itu menohok relung hatinya. Ia teringat masa-masa sulit saat harus memimpin perusahaan sendirian, menghadapi intrik bisnis yang kejam, persis seperti benang kusut itu. Dan kini, ia merasa menemukan titik kuningnya. Perlahan, Dinda menoleh ke samping. Ia tidak lagi melihat lukisan di depannya. Matanya kini terpaku pada profil wajah Rafsan yang sedang serius mengamati kanvas. Di bawah sorot lampu museum yang temaram, Dinda menyadari sesuatu. Pria di sampingnya ini bukan hanya seorang asisten yang pandai membuat kopi atau merapikan jadwal. Rafsan memiliki kedalaman jiwa yang tidak dimiliki oleh pria-pria kaya yang selama ini mendekatinya. Hari itu, di tengah heningnya museum, Dinda tidak mendapatkan inspirasi desain produk, melainkan inspirasi tentang siapa yang sebenarnya ia butuhkan dalam hidupnya. Jantungnya berdesir aneh,
Sebuah perasaan hangat yang sudah lama tidak ia rasakan. Suasana lobi Menara Haryo pagi itu berjalan seperti biasa, sibuk dan dinamis. Orang-orang dengan setelan jas rapi berlalu lalang dengan langkah cepat, suara sepatu pantofel beradu dengan lantai marmer yang mengkilap. Namun, keteraturan itu mendadak rusak oleh sebuah keributan kecil di dekat pintu putar utama. Seekor anak kucing kampung, kurus, kotor, dan berbulu oranye yang kusut, entah bagaimana caranya berhasil menyusup masuk ke dalam benteng korporat tersebut. Makhluk kecil itu mengeong ketakutan, bingung di tengah hutan kaki manusia yang melangkah terburu-buru. Seorang petugas keamanan bertubuh tegap segera bertindak. Ia merasa kehadiran hewan kotor itu menodai citra eksklusif gedung. Dengan wajah garang, petugas itu mencoba menghalau si anak kucing menggunakan ujung sepatunya, berniat menendangnya keluar agar tidak terlihat oleh tamu VIP yang akan datang. "Hus! Pergi sana. Jangan bikin kotor lobi," hardik petugas itu sambil mengayunkan kakinya. Namun, sebelum sepatu bot tebal itu menyentuh tubuh mungil si kucing, sepasang tangan kekar namun lembut menyambarnya. Itu adalah Rafsan. Tanpa mempedulikan kemeja kerjanya yang bersih, ia mendekap anak kucing yang dekil itu ke dadanya. "Jangan kasar begitu, Pak. Dia cuma tersesat dan lapar, bukan teroris," tegur Rafsan dengan nada tegas namun tetap sopan. Ia mengelus kepala kucing yang gemetaran itu, berusaha menenangkannya. Tepat saat itu, pintu lift khusus VIP terbuka. Dinda melangkah keluar dengan angkuh, diikuti oleh beberapa manajer senior. Suasana lobi seketika hening. Semua mata tertuju pada pemandangan itu, Rafsan yang memeluk kucing kotor di tengah lobi. Para karyawan menahan napas, yakin Dinda akan meledak marah karena standar kebersihan kantor dilanggar. Petugas keamanan tadi wajahnya sudah pucat pasi, bersiap menerima semprotan amarah sang CEO. Dinda berhenti tepat di depan Rafsan. Ia menatap nanar ke arah gumpalan bulu oranye di pelukan asistennya. Wajahnya datar, sulit ditebak. "Rafsan, apa yang kamu lakukan? Bawa makhluk itu." Dinda menggantung kalimatnya, membuat suasana semakin tegang. "Bawa dia ke sofa sana, kakinya sepertinya luka," lanjut Dinda dengan nada yang tiba-tiba melembut, membuat semua orang yang mendengarnya nyaris tidak percaya. Tanpa mempedulikan tatapan bingung para karyawannya, Dinda meletakkan tas mahalnya di meja resepsionis dan berjongkok di samping Rafsan. Topeng, Ratu Es, yang selama ini ia kenakan luruh seketika. Dinda mengulurkan jari telunjuknya yang lentik, dan si anak kucing itu, seolah tahu siapa yang berkuasa, langsung menggesekkan kepalanya manja ke jari Dinda. "Ya ampun, kamu kurus sekali. Pasti belum makan berhari-hari ya," ucap Dinda dengan suara yang terdengar seperti anak kecil yang kegirangan. Ia menoleh pada Rafsan, matanya berbinar. "Rafsan, tolong lari ke minimarket sebentar, belikan wet food atau sosis. Cepat ya, kasihan dia." Rafsan tersenyum lebar melihat sisi lain bosnya yang ternyata adalah seorang cat lover sejati. Setelah makanan datang, mereka berdua jongkok berdampingan di sudut lobi, memberi makan kucing itu. Momen ajaib terjadi ketika kucing itu, setelah kenyang, malah menjilati tangan Rafsan sebagai tanda terima kasih. Lidahnya yang kasar membuat Rafsan geli. "Aduh, geli, pus," seru Rafsan sambil terkekeh. Melihat itu, Dinda tertawa lepas. Bukan tawa sinis atau tawa sopan ala sosialita, melainkan tawa renyah yang tulus dan membebaskan. Suara tawa itu menggema di lobi, membuat beberapa karyawan senior saling pandang dengan takjub karena baru pertama kali melihat bos mereka sebahagia itu. Rafsan terpaku sejenak. Ia tidak lagi memperhatikan kucing di hadapannya, melainkan menatap wajah Dinda yang sedang tertawa. Ada desiran hangat yang menjalar di dada Rafsan. Dalam hati ia bergumam, ternyata kalau sedang tertawa lepas begitu, Ibu Dinda manis sekali. Jauh lebih cantik daripada saat sedang memimpin rapat. Pagi itu, seekor kucing jalanan kumuh berhasil melakukan apa yang gagal dilakukan oleh ribuan karyawan Haryo Group selama bertahun-tahun, membuat Dinda tersenyum bahagia tanpa beban. Seiring berjalannya waktu, kehadiran Rafsan di kantor Haryo Group tidak hanya membawa perubahan bagi Dinda, tetapi juga menarik perhatian banyak karyawan lain. Sikap Rafsan yang ramah, cekatan, dan murah senyum membuatnya menjadi idola baru, terutama di kalangan karyawan wanita. Penampilannya yang selalu rapi dan wangi, meski hanya mengenakan pakaian sederhana,
memancarkan pesona tersendiri yang sulit ditolak. Siang itu, suasana di depan meja kerja Rafsan terlihat sedikit berbeda. Seorang mahasiswi magang berwajah manis dengan rambut dikuncir kuda, memberanikan diri menghampiri meja Rafsan. Gadis itu tersenyum malu-malu sambil menyodorkan sebatang coklat impor berukuran besar yang diikat pita merah muda. "Mas Rafsan, ini ada sedikit coklat buat Mas. Dimakan ya, biar semangat kerjanya," ucap gadis magang itu dengan nada manja, matanya berbinar penuh kekaguman. Rafsan yang pada dasarnya memang sopan, tentu saja tidak bisa menolak pemberian itu. Ia menerima coklat tersebut dengan senyum ramah yang khas. "Wah, terima kasih banyak ya. Jadi merepotkan begini. Nanti saya makan saat istirahat," jawab Rafsan tulus. Namun, adegan manis di luar sana ternyata menjadi pemandangan panas bagi seseorang yang berada di dalam ruangan kaca. Dinda, yang sedari tadi sedang memeriksa laporan keuangan, tiba-tiba merasa konsentrasinya buyar seketika. Matanya terpaku pada interaksi antara asistennya dan gadis magang itu. Ada perasaan aneh yang menjalar di dada Dinda, rasanya panas, sesak, dan tidak nyaman. Bukan, ini bukan karena pendingin ruangan yang mati, karena suhu di ruangannya menunjukkan angka 18 derajat. Ini adalah panas api cemburu yang bahkan Dinda sendiri belum menyadarinya. Dengan gerakan kasar, Dinda membanting pena mahalnya ke atas meja, lalu menekan tombol interkom dengan emosi yang meluap-luap. "Rafsan, ke ruangan saya. Sekarang," perintahnya ketus. Suaranya menggema lewat pengeras suara di meja Rafsan. Rafsan yang kaget langsung pamit pada gadis magang itu dan bergegas masuk. Ia mendapati bosnya sedang berdiri membelakangi jendela besar, melipat tangan di dada dengan wajah yang ditekuk masam. Aura di ruangan itu terasa mencekam. "Ada apa, Bu? Ada jadwal yang salah?" tanya Rafsan hati-hati. Dinda berbalik badan, matanya menatap tajam ke arah saku kemeja Rafsan di mana coklat tadi menyembul sedikit. "Kantor ini adalah tempat profesional, Rafsan. Tempat untuk bekerja, mengejar target, dan membangun karir. Bukan tempat untuk ajang cari jodoh atau tebar pesona dengan anak-anak magang yang tidak tahu aturan," sembur Dinda dengan napas memburu. Rafsan tertegun, bingung dengan amarah yang tiba-tiba itu. "Maaf, Bu. Saya tidak tebar pesona. Dia hanya memberi coklat sebagai tanda pertemanan, dan saya menerimanya karena menghargai," bela Rafsan tenang. "Alasan?" potong Dinda cepat. "Mulai sekarang, saya tidak mau melihat ada drama percintaan murahan di depan ruangan saya. Fokus kerja. Kalau kamu sibuk pacaran, kapan pekerjaan saya selesai?" Melihat reaksi Dinda yang berlebihan hanya karena sebatang coklat, Rafsan justru menangkap sesuatu yang jenaka. Ia menatap wajah bosnya yang memerah padam. Alih-alih takut, sebuah senyum jahil terbit di sudut bibir Rafsan. "Ibu marah karena saya tidak fokus kerja, atau ibu cemburu karena saya dapat coklat dari orang lain?" tanya Rafsan dengan nada menggoda yang sangat berani. Pertanyaan itu bagaikan skakmat. Wajah Dinda yang tadi merah karena marah, kini berubah menjadi merah padam karena malu. Ia gelagapan, matanya bergerak liar mencari alasan. "Apa? Cemburu? Jangan mimpi. Saya cuma tidak suka karyawan saya makan gaji buta. Sudah, sana keluar. Bikin sakit kepala saja," usir Dinda sambil memalingkan wajahnya, pura-pura sibuk merapikan berkas yang sebenarnya sudah rapi. Rafsan mengangguk hormat sambil menahan tawa. "Baik, Bu. Saya permisi. Nanti coklatnya saya bagi 2 sama ibu ya, biar adil." Rafsan keluar ruangan dengan hati berbunga-bunga. Ia tahu, di balik omelan pedas itu, ada hati Dinda yang mulai terusik oleh kehadirannya. Sementara di dalam ruangan, Dinda mengipasi wajahnya dengan tangan, jantungnya berdetak tidak karuan, mengutuk dirinya sendiri yang bisa-bisanya kehilangan kendali hanya karena rasa cemburu yang tidak masuk akal. Pagi itu, atmosfer di lantai teratas Menara Haryo terasa mendung, padahal cuaca di luar sedang cerah. Penyebabnya satu, kursi di depan ruangan CEO kosong melompong. Rafsan tidak masuk kerja. Tidak ada aroma kopi gayo yang harum menyapa hidung Dinda, tidak ada jadwal rapi yang tergeletak di meja, dan yang paling parah, tidak ada senyum hangat yang biasanya menyambut Dinda setiap pagi. Ponsel Rafsan tidak bisa dihubungi, hanya suara operator yang menjawab panggilan Dinda berkali-kali. Dinda uring-uringan.
Ia mencoba memarahi staf lain karena kesalahan kecil, tapi rasanya tidak memuaskan. Hatinya gelisah, bukan karena pekerjaan yang terbengkalai, tapi karena rasa khawatir yang mencekik. Bayangan Rafsan yang kemarin terlihat pucat dan sering memijat keningnya terus menghantui pikiran Dinda. Siapkan mobil sekarang. Batalkan semua rapat siang ini, perintah Dinda pada sekretaris pengganti sementara dengan nada yang tidak terbantahkan. Tanpa mempedulikan jadwal padatnya, Dinda nekat pergi ke alamat yang tertera di data karyawan Rafsan. Mobil mewah Alphard hitam itu membelah kemacetan Jakarta, masuk ke jalan-jalan sempit di kawasan Jakarta Barat yang padat penduduk. Supir Dinda harus memarkir mobil agak jauh, karena gang menuju rumah Rafsan terlalu sempit untuk dilewati kendaraan roda 4. Dengan sepatu hak tingginya, Dinda berjalan tertatih melewati gang, kancil, yang becek, mengabaikan tatapan heran warga sekitar. Di tangannya, ia menjinjing kantong buah berisi anggur Shine Muscat dan parsel vitamin impor yang harganya mungkin setara biaya makan warga sekampung. Sesampainya di rumah kontrakan sederhana bercat biru muda itu, Dinda mengetuk pintu dengan tidak sabar. Tak lama, pintu dibuka perlahan. Bukan Rafsan, tapi seorang ibu paruhbaya dengan wajah teduh, Ibu Rafsan. Setelah menjelaskan siapa dirinya, Dinda dipersilakan masuk ke kamar Rafsan. Pemandangan di depannya membuat hati Dinda mencelos. Rafsan terbaring lemah di kasur tipis. Tubuhnya menggigil di balik selimut tebal, wajahnya pucat pasi, dan keringat dingin membasahi dahinya. Panas tubuhnya sangat tinggi akibat kelelahan bekerja lembur berhari-hari, demi membereskan kekacauan administrasi Dinda. "Kamu ini bodoh atau apa? Kenapa sakit tidak bilang-bilang?" omel Dinda, tapi suaranya bergetar menahan tangis. Dinda segera menelepon dokter pribadinya yang terbaik untuk datang ke gang sempit itu, tidak peduli berapapun bayarannya. Setelah dokter memeriksa dan memberikan obat, Dinda duduk di tepi ranjang. Dengan gerakan kaku karena tidak terbiasa merawat orang, Dinda mengupas anggur mahal yang ia bawa dan menyuapkannya ke mulut Rafsan. "Makan ini. Ini vitaminnya tinggi. Kamu harus cepat sembuh," ucap Dinda memaksa, meski tangannya menyeka keringat di dahi Rafsan dengan lembut menggunakan tisu basah. "Kantor berantakan kalau nggak ada kamu. Kopi saya rasanya tidak enak semua. Jadi, saya perintahkan kamu untuk sembuh sekarang juga. Ini perintah atasan." Rafsan, yang setengah sadar, menatap wajah bosnya yang biasanya galak ini terlihat begitu khawatir. Di balik omelan dan perintah itu, Rafsan bisa merasakan ketulusan yang mendalam. Ia mengunyah buah itu perlahan, merasakan manisnya perhatian yang diberikan wanita yang diam-diam mulai mengisi hatinya. "Maaf merepotkan, Bu. Terima kasih sudah datang," bisik Rafsan lemah. "Diam dan makan saja," sahut Dinda ketus, sambil memalingkan wajahnya yang merona merah agar tidak terlihat oleh Ibu Rafsan yang tersenyum di ambang pintu. Setelah memastikan Rafsan meminum obatnya dan beristirahat dengan tenang, Dinda perlahan melangkah keluar dari kamar tidur yang sempit itu menuju ruang tamu. Ruangan itu sangat sederhana. Ukurannya mungkin tidak lebih besar dari kamar mandi tamu di rumah mewah Dinda. Lantainya hanya beralaskan karpet plastik bermotif kayu, dan dindingnya dihiasi oleh foto-foto wisuda SMA Rafsan serta kaligrafi sederhana. Namun, anehnya, di tengah kesederhanaan itu, Dinda merasakan kehangatan yang tidak pernah ia temukan di apartemen mewahnya yang dingin dan sepi. Ibu Rafsan, seorang wanita parubaya dengan guratan halus di wajah yang menandakan kerasnya perjuangan hidup, datang membawakan secangkir teh hangat melati. Asap tipis mengepul dari cangkir tersebut, menyebarkan aroma wangi yang menenangkan. Beliau meletakkan cangkir itu di meja kayu tua di hadapan Dinda dengan sangat hati-hati, seolah menjamu seorang ratu. "Silakan diminum, Nak Dinda." "Maaf cuma ada ini, tidak ada minuman kaleng atau jus seperti di kantor," ucap Ibu Rafsan dengan senyum yang sangat teduh, senyum yang persis sama dengan yang sering Rafsan berikan pada Dinda. Dinda buru-buru menggeleng, rasa canggung menyelimuti hatinya. "Tidak apa-apa, Bu. Justru saya yang minta maaf karena datang tiba-tiba dan merepotkan Ibu," jawab Dinda dengan nada yang jauh lebih sopan dari biasanya. Sifat angkuhnya seolah luntur di hadapan wanita bersahaja ini. Ibu Rafsan duduk di kursi rotan di seberang Dinda, menatap pintu kamar Rafsan dengan tatapan penuh kasih sayang. Ibu justru berterima kasih sekali. Selama ini Rafsan selalu cerita kalau bosnya sangat baik, tegas, dan pintar. Rafsan sangat mengagumi Nak Dinda. Dia bilang,
Dia belajar banyak hal hebat dari Nak Dinda. Terima kasih ya, sudah memberikan kesempatan kerja buat anak ibu. Rafsan itu anak yang penurut, dia tidak pernah mengeluh meski pulang malam, karena dia ingin membahagiakan ibu. Mendengar itu, hati Dinda berdesir hebat. Ada rasa malu yang menusuk dadanya. Ia teringat betapa seringnya ia memarahi Rafsan, memberinya pekerjaan mustahil, bahkan meremehkannya. Namun di belakangnya, Rafsan justru memujinya di depan sang ibu. Dinda melihat betapa santunnya Rafsan dididik. Ia baru sadar, sikap sabar dan etika kerja Rafsan yang luar biasa itu bukan didapat dari sekolah mahal, melainkan dari didikan tulus seorang ibu di rumah kontrakan sempit ini. Tak lama kemudian, terdengar suara Rafsan memanggil pelan dari kamar. Ibu Rafsan bergegas masuk, diikuti Dinda di belakangnya. Dinda melihat pemandangan yang menyentuh hati. Rafsan yang masih lemah berusaha bangun untuk mencium tangan ibunya. Meminta maaf karena sudah membuat ibunya khawatir. Maafin Rafsan ya, Bu. Rafsan janji besok sudah sembuh kok. Ucap Rafsan lirih sambil mencium punggung tangan ibunya yang kasar. Dinda terpaku di ambang pintu. Ia memiliki harta yang berlimpah, perusahaan besar, dan ribuan karyawan. Tapi melihat interaksi ibu dan anak di hadapannya, Dinda merasa miskin. Ia merindukan kehangatan keluarga seperti ini, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Hari itu, Dinda tidak hanya mengenal sisi lain dari asistennya, tapi ia juga belajar bahwa kekayaan sejati adalah memiliki tempat untuk pulang dan hati yang saling menyayangi. Pandangan Dinda terhadap Rafsan pun berubah total. Bukan lagi sekadar bawahan, melainkan seorang pria yang memegang nilai-nilai kehidupan yang Dinda cari selama ini. 2 hari setelah sembuh total, Rafsan kembali bekerja dengan semangat baru. Namun, hari itu ada kesibukan yang tidak biasa di kantor Hario Group. Malam ini adalah jadwal acara makan malam tahunan perusahaan atau gala dinner, sebuah acara bergengsi yang dihadiri oleh seluruh pemegang saham, mitra bisnis, dan tentu saja, para sosialita ibu kota. Bagi Dinda, ini bukan sekadar pesta, melainkan ajang pembuktian citra perusahaan. Sebagai CEO, ia harus tampil sempurna, dan itu artinya, siapapun yang berdiri di sampingnya juga harus terlihat sempurna. Sore harinya, Dinda menarik tangan Rafsan keluar dari kantor menuju sebuah butik langganannya di kawasan perbelanjaan elit Jakarta Selatan. Rafsan yang masih mengenakan kemeja batiknya yang sederhana tampak bingung dan canggung saat melangkah masuk ke dalam toko yang dipenuhi jas-jas mahal berharga puluhan juta rupiah itu. Bu Dinda, kita mau apa kesini? Pakaian saya rasanya masih layak pakai untuk sekadar berdiri di belakang ibu nanti, tanya Rafsan ragu sambil memegang ujung kerah batiknya. Dinda menggeleng tegas sambil memilah-milah deretan jas di gantungan. Tidak bisa, Rafsan. Malam ini kamu bukan hanya asisten yang berdiri di pojokan. Kamu akan mendampingi saya menyambut tamu-tamu penting. Penampilan kamu adalah representasi saya. Jadi, nurut saja. Dinda kemudian mengambil satu setelan jas berwarna biru dongker, atau navy blue dengan potongan slim fit yang terlihat sangat elegan. Ia menyodorkannya ke dada Rafsan, mengukur sekilas dengan matanya yang jeli. Ini warna yang cocok untuk kulitmu. Coba pakai ini, jangan keluar sebelum rapi. Rafsan menurut dan masuk ke kamar pas. Di luar, Dinda menunggu sambil duduk di sofa beludru, pura-pura sibuk mengecek ponsel untuk menutupi kegugupannya. 15 menit berlalu, tirai kamar pas perlahan terbuka. Dinda mendongak, dan seketika itu juga, dunia seolah berhenti berputar baginya. Ponsel di tangannya nyaris terlepas. Di hadapannya kini berdiri sosok pria yang sama sekali berbeda. Jas navy itu membalut tubuh tegap Rafsan dengan sempurna, menonjolkan bahu bidangnya yang terbentuk karena kerja keras selama ini. Kemeja putih bersih di dalamnya memberikan kontras yang segar, ditambah tatanan rambut Rafsan yang disisir rapi ke belakang memperlihatkan dahi dan garis rahangnya yang tegas. Rafsan bukan lagi terlihat seperti pemuda sederhana dari gang sempit, melainkan seperti seorang eksekutif muda yang karismatik. Rafsan yang merasa canggung ditatap sedemikian rupa, tersenyum malu-malu sambil membetulkan letak dasinya. Aneh ya, Bu? Saya merasa seperti pinguin pakai baju ini. Apa tidak terlalu berlebihan? Tanyanya polos. Dinda mengerjap, berusaha mengembalikan kesadarannya yang sempat hilang terbawa pesona asistennya itu. Jantungnya berdegup kencang, sebuah perasaan kagum yang luar biasa menyergap hatinya. Tidak aneh kok. Lumayan,
Jawab Dinda terbata, berusaha terdengar santai meski pipinya mulai merona. Ia berdiri dan melangkah mendekat, lalu dengan tangan gemetar, ia merapikan kerah jas Rafsan yang sedikit miring. Jarak wajah mereka begitu dekat, hingga Dinda bisa mencium aroma sabun bayi khas Rafsan yang kini bercampur dengan wangi parfum mahal butik itu. Kamu terlihat sangat pantas, Rafsan. Malam ini, jangan jauh-jauh dari saya, bisik Dinda lembut, nyaris tak terdengar. Malam itu, saat mereka tiba di ballroom hotel, semua mata tertuju pada mereka. Banyak yang berbisik-bisik, mengira Dinda membawa tunangan baru atau rekan bisnis dari luar negeri. Dengan penuh percaya diri, Dinda melingkarkan tangannya di lengan kekar Rafsan, menggandengnya dengan bangga di hadapan para kolega yang selama ini memandangnya sebelah mata. Untuk pertama kalinya, Dinda merasa lengkap, bukan karena perhiasan berlian yang ia kenakan, tapi karena pria sederhana yang kini menjelma menjadi pangeran di sampingnya. Hiruk-pikuk pesta di dalam ballroom hotel bintang 5 itu, semakin malam semakin memekakan telinga. Suara denting gelas, tawa basa-basi para sosialita, dan musik orkestra yang megah justru membuat kepala Dinda terasa pening. Di balik senyum sempurnanya saat menyalami para tamu, Dinda merasa lelah. Ia muak dengan kepalsuan dunia elit di sekitarnya, di mana orang-orang hanya mendekatinya karena jabatan dan kekayaan kakeknya. Rafsan, yang berdiri setia di sampingnya, dengan peka menangkap sinyal ketidaknyamanan itu dari gelagat Dinda yang mulai sering memijat pelipisnya. Tanpa perlu diperintah, Rafsan berbisik pelan, "Bu, udara di luar sepertinya lebih segar. Mau cari angin sebentar di balkon?" Dinda mengangguk cepat, bersyukur memiliki asisten yang begitu memahami dirinya tanpa perlu banyak kata. Mereka pun menyelinap keluar dari keramaian pesta, menuju balkon luas yang menghadap langsung ke hamparan kelap-kelip lampu kota Jakarta. Seketika, suara bising pesta di dalam teredam oleh pintu kaca tebal yang tertutup, digantikan oleh semilir angin malam yang menerpa wajah dan suara sayup-sayup klakson kendaraan di kejauhan. Di bawah sinar bulan yang menggantung di langit Jakarta, Dinda menghela napas panjang, melepaskan beban di pundaknya. Ia bersandar pada pagar pembatas balkon, menatap kota yang tak pernah tidur. Rafsan berdiri di sampingnya, melepaskan jas navinya dan menyampirkannya ke bahu Dinda agar tidak kedinginan. "Terima kasih, Rafsan," ucap Dinda lirih, mengeratkan jas hangat itu di tubuhnya. Rafsan tersenyum, lalu melakukan sesuatu yang tidak pernah Dinda duga. Pria itu mundur selangkah, membungkukkan badannya sedikit dengan tangan kanan terulur, layaknya seorang pangeran dalam dongeng klasik. "Bu Dinda, boleh saya minta satu dansa?" Di dalam terlalu berisik, musiknya juga kurang pas. "Di sini lebih tenang," ajak Rafsan dengan tatapan mata yang teduh namun berani. Dinda tertegun. Tidak ada musik di balkon itu, hanya suara desau angin. Namun, melihat ketulusan di mata Rafsan, Dinda menyambut uluran tangan kasar namun hangat itu. "Tapi tidak ada musiknya, Rafsan," elak Dinda pelan, meski kakinya melangkah mendekat. "Kita tidak butuh musik, Bu. Cukup ikuti langkah saya," jawab Rafsan lembut. Perlahan, Rafsan menuntun Dinda. Tangan kirinya menggenggam tangan Dinda, sementara tangan kanannya dengan sopan namun mantap memegang pinggang ramping bosnya. Mereka mulai bergerak perlahan, berayun ke kiri dan ke kanan dalam irama imajiner yang hanya mereka berdua yang dengar. Tanpa musik orkestra, tanpa sorot lampu panggung, hanya diterangi cahaya bulan dan lampu gedung pencakar langit. Jarak wajah mereka begitu dekat. Dinda bisa melihat dengan jelas bintik coklat di mata Rafsan yang selama ini luput dari perhatiannya. Tatapan mereka terkunci lama, berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Di momen itu, Dinda tidak merasakan kecanggungan antara atasan dan bawahan. Yang ia rasakan hanyalah rasa aman yang luar biasa. Tangan Rafsan yang kokoh membuatnya merasa terlindungi dari dunia yang jahat. "Terima kasih, Bu," bisik Rafsan di tengah gerakan dansa mereka yang pelan. "Terima kasih sudah melihat saya malam ini. Bukan sebagai asisten yang cuma bisa disuruh-suruh, tapi sebagai pria yang beruntung bisa berdansa dengan wanita paling hebat di gedung ini." Wajah Dinda memanas, jantungnya berdegup kencang seirama dengan langkah kaki mereka. Malam itu, di balkon yang sepi, Dinda menyadari bahwa benteng pertahanan hatinya telah benar-benar runtuh oleh kesederhanaan pria di hadapannya. Ia merasa nyaman, perasaan yang selama ini ia cari namun tak pernah ia temukan dalam tumpukan hartanya.
Momen magis di balkon itu harus berakhir ketika seorang pelayan datang memberitahu bahwa Pak Haryo memanggil Dinda. Dengan enggan namun patuh, Dinda melepaskan genggaman tangannya dari Rafsan. Keduanya kembali merapikan pakaian dan ekspresi wajah, berusaha terlihat profesional meski hati mereka masih bergemuruh hebat. Mereka berjalan beriringan masuk kembali ke dalam ballroom, menembus kerumunan tamu undangan menuju meja VIP di mana Pak Haryo duduk di kursi rodanya. Sang kakek, meski tubuhnya sudah dimakan usia, matanya masih setajam elang. Sejak tadi, dari kejauhan, Pak Haryo diam-diam memperhatikan gerak-gerik cucu kesayangannya dan asisten pilihannya itu. Ia melihat bagaimana Dinda tertawa lepas, bagaimana Rafsan memandang Dinda dengan penuh kekaguman, dan bagaimana keduanya terlihat begitu serasi saat berdansa di luar tadi. Senyum penuh arti tersungging di bibir keriput Pak Haryo. "Dinda, duduk sini sebentar di samping kakek," panggil Pak Haryo sambil menepuk kursi kosong di sebelahnya. Rafsan dengan sopan mundur beberapa langkah, berdiri tegap di belakang mereka, memberikan ruang privasi bagi keluarga itu. Pak Haryo menatap wajah cucunya lekat-lekat. "Kamu terlihat bahagia malam ini, Din. Kakek sudah lama sekali tidak melihat binar mata seperti itu di wajahmu sejak orang tuamu meninggal," ucap Pak Haryo lembut, membuat Dinda tertegun. "Ah, masa sih, Kek? Biasa saja kok. Mungkin efek lampunya terlalu terang." Elak Dinda salah tingkah, mencoba menutupi rona merah di pipinya. Pak Haryo terkekeh pelan, lalu merendahkan suaranya agar hanya Dinda yang bisa mendengar. "Jangan bohongi orang tua, Din. Kakek ini sudah makan asam garam kehidupan. Kakek tahu mana tatapan bos ke bawahan, dan mana tatapan wanita yang sedang jatuh cinta." Dinda membelalakan matanya, hendak protes, namun Pak Haryo segera mengangkat tangan, memotong sangkalan cucunya. "Dengar kakek, Din. Kakek sudah tua. Waktu kakek mungkin tidak lama lagi. Kakek tidak butuh menantu yang kaya raya, karena harta kita sudah cukup untuk 7 turunan. Yang kakek butuhkan adalah seseorang yang bisa menjagamu dengan nyawanya, seseorang yang tulus mencintaimu apa adanya, bukan karena jabatanmu." Pak Haryo melirik sekilas ke arah Rafsan yang sedang sigap mengambilkan minuman untuk tamu lain. Rafsan itu ibarat berlian kasar yang belum diasah. Luarnya mungkin terlihat biasa, penuh tanah dan debu jalanan. Tapi dalamnya, dia itu permata yang sangat langka, Din. Kejujurannya, kesopanannya, dan cara dia memperlakukan ibunya itu mahal harganya. Laki-laki seperti dia itu stok terakhir di dunia ini. Dinda terdiam, meresapi setiap kata kakeknya. Hatinya bergetar membenarkan semua itu. "Jadi, kakek setuju?" tanya Dinda pelan, nyaris berbisik. Pak Haryo tersenyum lebar, menepuk punggung tangan Dinda. "Sangat setuju. Tapi ingat pesan kakek, jangan terlalu lama main tarik ulur. Gengsimu itu turunkan sedikit. Laki-laki sebaik Rafsan itu kalau kamu lepas, antreannya panjang. Jangan sampai diambil orang, nanti kamu nangis Bombay di pojokan." Mendengar restu dan godaan kakeknya, Dinda tersipu malu. Ia menoleh ke belakang, menatap Rafsan yang kebetulan juga sedang menatapnya. Senyum Dinda merekah, kali ini tanpa keraguan. Kode keras dari Pak Haryo malam itu menjadi lampu hijau yang selama ini ia tunggu-tunggu untuk melangkah lebih jauh. Setelah malam pesta yang penuh makna itu, hubungan antara Dinda dan Rafsan memasuki babak baru yang jauh lebih berwarna, namun juga penuh tantangan. Mereka sepakat untuk tidak mempublikasikan hubungan mereka terlebih dahulu di lingkungan kantor. Dinda ingin menjaga profesionalitasnya sebagai pemimpin, dan Rafsan tidak ingin ada anggapan miring bahwa ia memanfaatkan jabatan Dinda. Jadilah mereka pasangan kekasih yang menjalin asmara secara diam-diam, atau istilah populernya, backstreet. Hari-hari di kantor Haryo Group kini terasa jauh lebih mendebarkan bagi keduanya. Di permukaan, mereka tetaplah atasan yang galak dan asisten yang patuh. Namun, di balik pintu tertutup atau di sela-sela tumpukan dokumen, ada kode-kode cinta yang hanya mereka berdua yang mengerti. Suatu siang, saat rapat direksi sedang berlangsung alot membahas penurunan omzet triwulan, suasana ruangan begitu tegang. Para manajer saling menyalahkan, membuat kepala Dinda pening. Wajahnya sudah menekuk masam, siap meledakkan amarah. Tiba-tiba, Dinda merasakan sesuatu menyentuh ujung sepatu hak tingginya di bawah meja konferensi yang panjang. Itu adalah kaki Rafsan yang duduk di seberangnya. Sentuhan itu pelan,
Hanya sekadar gesekan lembut yang memberi sinyal ketenangan. Dinda mendongak sedikit, matanya bertemu dengan mata Rafsan yang menatapnya teduh sambil mengangguk samar, seolah berkata, "Sabar, ibu pasti bisa." Seketika, emosi Dinda mereda. Ia menarik napas panjang dan kembali memimpin rapat dengan kepala dingin, membuat para direksi kagum dengan ketenangan emosinya yang tiba-tiba. Keseruan hubungan rahasia mereka tidak berhenti di situ. Rafsan punya cara unik untuk menyemangati Dinda. Saat menyerahkan tumpukan berkas laporan keuangan yang tebal dan membosankan, Rafsan sering menyelipkan kertas catatan kecil berwarna kuning di halaman tengah. Dinda yang sedang serius membaca laporan dengan kening berkerut, tiba-tiba harus menahan senyum mati-matian saat menemukan catatan tulisan tangan Rafsan yang jelek tapi manis. "Jangan cemberut terus Bu Bos, nanti cantiknya luntur. Kalau pusing, lihat ke arah jam 9. Ada asisten ganteng sedang memperhatikan." Dinda melirik ke arah meja Rafsan, arah jam 9, dan benar saja, Rafsan sedang pura-pura sibuk mengetik padahal matanya melirik jahil ke arah Dinda. Dinda buru-buru menutup wajahnya dengan map agar staf lain tidak melihat wajahnya yang memerah seperti kepiting rebus. Momen paling mendebarkan biasanya terjadi di pantry atau dapur kantor. Saat Dinda sedang membuat teh dan Rafsan masuk mengambil air, mereka memanfaatkan waktu beberapa detik itu untuk sekadar bergandengan tangan singkat atau merapikan dasi. "Nanti pulang bareng kan? Aku mau makan soto buatan ibu kamu lagi," bisik Dinda cepat sambil celingukan memastikan tidak ada orang. "Siap. Nanti ibu nunggu di mobil ya, biar saya yang nyetir," jawab Rafsan sambil mengedipkan sebelah matanya. Namun, begitu terdengar suara langkah kaki karyawan lain mendekat, mereka langsung melompat menjauh. Dinda pura-pura mengaduk teh dengan elegan, dan Rafsan sibuk mencuci gelas dengan wajah super serius. Adrenalin dari hubungan sembunyi-sembunyi ini justru membuat cinta mereka semakin kuat dan hangat setiap harinya, mengubah rutinitas kantor yang membosankan menjadi petualangan romantis yang menggemaskan. Langit Jakarta siang itu tampak kelabu, seolah turut merasakan ketegangan yang sedang terjadi di markas besar Haryo Group. Suasana damai kantor mendadak pecah oleh suara gemuruh ribuan massa. Halaman depan gedung pencakar langit itu telah dikepung oleh ribuan buruh pabrik dari cabang Cikarang yang datang menuntut keadilan. Spanduk-spanduk bertuliskan, "Tolak PHK sepihak," dan teriakan-teriakan kemarahan membahana, membuat kaca-kaca lobi bergetar. Di lantai atas, di dalam ruang rapat direksi yang dingin, kepanikan melanda. Dinda mondar-mandir dengan wajah pucat. Laporan yang masuk mengatakan bahwa isu pemecatan massal telah bocor dan disalahartikan, memicu amarah para pekerja. Para direktur tua yang duduk di sana sibuk berdebat, sebagian besar mengusulkan solusi keras. Panggil aparat keamanan dan bubarkan paksa demonstrasi itu, karena dianggap mengganggu citra perusahaan. Kita tidak bisa membiarkan mereka menduduki lobi. Panggil polisi sekarang, teriak salah satu direktur operasional dengan emosi. "Jangan," potong Rafsan tiba-tiba. Suaranya tidak keras, namun ketegasannya mampu membungkam ruangan itu. Semua mata tertuju padanya. Rafsan berdiri dari kursinya di pojok ruangan. "Mereka itu bukan penjahat, Pak. Mereka itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang takut besok dapurnya tidak ngebul. Kalau kita hadapi dengan kekerasan, Haryo Group akan hancur selamanya di mata masyarakat." Dinda menatap Rafsan dengan cemas. "Lalu kita harus apa, Rafsan?" Mereka tidak mau mendengar penjelasan humas. "Izinkan saya yang turun, Bu. Saya akan bicara dengan mereka," pinta Rafsan mantap. Tanpa menunggu persetujuan lebih lanjut, Rafsan bergegas turun. Namun, sebelum melangkah keluar pintu lobi yang dijaga ketat, Rafsan melakukan hal yang tak terduga. Ia melepas jas navi mahalnya, melonggarkan dasinya, dan menggulung lengan kemeja putihnya hingga ke siku. Ia menanggalkan atribut eksekutif-nya dan kembali menjadi Rafsan yang sederhana. Begitu Rafsan keluar, teriakan massa sempat semakin kencang. Namun, Rafsan tidak naik ke podium tinggi. Ia justru berjalan menerobos barikade satpam dan langsung duduk bersila, lesehan, di aspal panas tepat di depan barisan demonstran paling depan. Tindakan ini membuat ribuan orang itu terhenyak dan perlahan diam. "Assalamualaikum, bapak-bapak, ibu-ibu saudaraku semua," sapa Rafsan menggunakan pengeras suara genggam. "Nama saya Rafsan. Saya bukan direktur, saya bukan pemilik saham. Dulu, saya kuli panggul di pasar induk. Saya pernah merasakan diusir dari kontrakan karena tidak punya uang.
Saya tahu betul rasanya takut anak istri tidak makan. Hening. Kata-kata Rafsan menusuk hati karena terdengar tulus dan jujur, bukan bahasa birokrat yang kaku. Saya turun ke sini bukan untuk mengusir kalian. Saya mau mendengar. Apa yang kalian takutkan? Ayo kita bicarakan baik-baik. Kalau perlu, kita makan nasi bungkus bareng di sini sekarang juga. Dan benar saja, Rafsan meminta staf logistik membagikan ribuan nasi bungkus untuk para demonstran. Di bawah terik matahari, Rafsan makan nasi bungkus sederhana itu bersama para koordinator buruh, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ia mendengarkan keluh kesah mereka, lalu menjelaskan dengan bahasa yang sangat merakyat bahwa isu PHK itu tidak benar, melainkan hanya restrukturisasi jam kerja yang justru akan menaikkan bonus mereka. Kesalahpahaman itu pun lurus seketika. Amarah yang tadi menyala-nyala, kini padam berganti menjadi rasa hormat dan jabat tangan erat. Dari balik dinding kaca di lantai atas, Dinda dan para direksi menyaksikan pemandangan itu dengan mulut ternganga. Mereka melihat bagaimana Rafsan, seorang mantan pengangguran, berhasil memadamkan api yang bisa membakar perusahaan, hanya dengan bermodalkan empati dan kerendahan hati. Saat Rafsan kembali masuk ke gedung dengan kemeja basah oleh keringat, Dinda menyambutnya bukan dengan kata-kata, tapi dengan tatapan mata yang berkaca-kaca penuh kebanggaan. Hari itu, Rafsan tidak hanya menyelamatkan perusahaan, tapi ia telah membuktikan kepada dunia bahwa kepemimpinan sejati lahir dari hati yang mau melayani, bukan dari tingginya kursi jabatan. Pasca keberhasilan Rafsan meredam gelombang demonstrasi yang nyaris menenggelamkan reputasi perusahaan, angin perubahan berhembus kencang di lorong-lorong Hario Group. Dewan direksi yang tadinya memandang Rafsan dengan sebelah mata, kini berbalik arah memberikan hormat. Mereka menyadari bahwa perusahaan ini tidak hanya butuh otak yang pintar berhitung laba rugi, tetapi juga butuh hati yang mampu memanusiakan manusia. Sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan kemampuannya yang luar biasa, Dinda mengambil keputusan besar. Dalam rapat umum pemegang saham bulan berikutnya, Dinda secara resmi mengangkat Rafsan menjadi Direktur Sumber Daya Manusia. Tidak ada satupun suara yang menentang. Semua sepakat bahwa posisi itu memang takdir Rafsan. Sejak hari itu, Rafsan tidak lagi duduk di meja kecil di depan ruangan Dinda, melainkan memiliki ruangannya sendiri yang bersebelahan langsung dengan sang CEO. Kolaborasi keduanya menciptakan era keemasan baru bagi Hario Group. Mereka menjelma menjadi power couple, atau pasangan kekuatan yang tak tertandingi. Dinda bekerja dengan ketajaman strategi bisnisnya yang brilian, mengeksekusi target-target tinggi dan meluaskan pasar. Sementara Rafsan menjadi penyeimbang yang sempurna dengan pendekatan humanisnya. Ia memastikan kesejahteraan karyawan terjamin, menciptakan lingkungan kerja yang hangat, dan mendengarkan aspirasi dari level paling bawah. Jika Dinda adalah otak yang menggerakkan perusahaan, maka Rafsan adalah jantung yang memompakan kehidupan di dalamnya. Perubahan status ini juga membawa angin segar bagi hubungan asmara mereka. Dinda dan Rafsan mulai melonggarkan kerahasiaan hubungan mereka. Mereka tidak lagi makan siang sembunyi-sembunyi di dalam ruangan, atau pura-pura tidak kenal di pantry. Kini, pemandangan Dinda dan Rafsan berjalan beriringan menuju kantin karyawan menjadi hal yang lumrah dan justru dinanti-nantikan. Para karyawan, yang dulu sempat bergosip miring, kini berbalik menjadi pendukung paling setia. Mereka sering senyum-senyum sendiri melihat interaksi manis kedua bos mereka. Seperti saat Dinda tanpa sadar merapikan kerah jas Rafsan di tengah lobi, atau saat Rafsan dengan sigap membukakan pintu mobil untuk Dinda sambil membisikkan sesuatu yang membuat Dinda tertawa renyah. Di grup pesan singkat karyawan, julukan, pasangan sejuta umat, mulai menggema. Semua orang mendoakan agar kapal asmara ini segera berlabuh di pelaminan. Suatu sore, di balkon kantor saat matahari terbenam, Dinda menatap Rafsan yang sedang berdiri gagah memandang Cakrawala Jakarta. Kamu tahu, Rafsan? Dulu aku pikir aku bisa menaklukkan dunia ini sendirian. Tapi ternyata, dunia ini terlalu berat kalau dipikul sendiri. Terima kasih sudah mau memikulnya bersamaku, ucap Dinda tulus. Rafsan menoleh, menatap wanita yang dicintainya itu dengan dalam. Dunia tidak berat, Bu, kalau kita angkat berdua. Kita adalah tim terbaik. Di kantor, ibu bos saya. Tapi di luar sana, ibu adalah masa depan saya. Di bawah langit senja yang jingga, dua sejoli itu berdiri berdampingan, siap menghadapi tantangan apapun, karena mereka tahu, selama mereka bersama,
tidak ada badai yang tidak bisa mereka lalui. Malam minggu itu, Rafsan mengajak Dinda ke sebuah tempat yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya. Bukan restoran mewah langganan para kolega bisnis, melainkan sebuah taman atap atau rooftop garden tersembunyi di salah satu gedung tinggi kawasan Senopati. Tempat itu telah disewa khusus oleh Rafsan, agar hanya ada mereka berdua malam itu. Suasananya begitu intim dan syahdu. Ribuan lampu kota Jakarta terhampar di bawah mereka bagaikan lautan bintang buatan manusia, berkelap-kelip menemani makan malam diterangi cahaya lilin yang romantis. Dinda tampak begitu anggun dengan gaun malam sederhana berwarna merah marun, sementara Rafsan terlihat gagah dengan kemeja putih bersih yang lengan panjangnya digulung santai. Setelah menghabiskan hidangan penutup, Rafsan bangkit dari kursinya dan mengulurkan tangan, mengajak Dinda berdiri di tepi pagar kaca pembatas gedung. Angin malam yang sejuk menerpa wajah mereka, membawa aroma bunga melati yang ditanam di sekeliling taman. Rafsan menggenggam kedua tangan Dinda, menatap manik mata wanita itu dalam-dalam. Ada getaran gugup yang ia rasakan, namun tekad di matanya jauh lebih besar. "Din," panggil Rafsan dengan suara yang sedikit parau namun lembut. "Dulu, aku hanya bisa melihat cahaya lampu gedung-gedung tinggi ini dari bawah, dari gang sempit rumahku. Bagiku dulu, tempat ini adalah mimpi yang tak tersentuh. Tapi sejak bertemu kamu, aku sadar satu hal. Mimpi terindahku bukan tentang berada di puncak gedung ini, tapi tentang siapa yang berdiri di sampingku saat aku sampai di sini." Dinda terdiam, matanya mulai berkaca-kaca merasakan keseriusan dalam nada bicara Rafsan. Jantungnya berdegup kencang, menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Rafsan menarik napas panjang, lalu perlahan merendahkan tubuhnya. Ia berlutut dengan satu kaki di hadapan Dinda. Dari saku celananya, ia mengeluarkan sebuah kotak bludru kecil berwarna biru tua. Saat kotak itu dibuka, sebuah cincin emas putih dengan berlian soliter yang sederhana namun berkilau indah tampak menyapa Dinda. Cincin itu tidak berlebihan, sangat pas menggambarkan cinta mereka yang tulus dan tidak neko-neko. "Dinda, kamu adalah wanita hebat yang mengajarkanku bahwa cinta itu bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang saling melengkapi. Aku tidak bisa menjanjikan hidup yang selalu mulus tanpa masalah, tapi aku berjanji akan selalu ada untuk menggenggam tanganmu di setiap tanjakan dan turunan kehidupan kita. Aku ingin menjadi orang pertama yang melihat wajahmu saat bangun tidur dan orang terakhir yang kau lihat sebelum terlelap." Rafsan menatap Dinda penuh harap. "Dinda, maukah kamu menua bersamaku? Maukah kamu menikah denganku?" Air mata bahagia tak lagi bisa dibendung oleh Dinda. Ia menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan isak tangis haru. Pertahanan dirinya sebagai wanita besi runtuh seketika di hadapan ketulusan pria ini. Tanpa ragu, Dinda mengangguk mantap berkali-kali. "Ya, Rafsan, aku mau. Aku mau banget menua sama kamu," jawab Dinda diselingi tawa bahagia dan air mata. Rafsan tersenyum lega, lalu dengan tangan gemetar karena bahagia, ia menyematkan cincin itu di jari manis Dinda. Ia bangkit berdiri dan langsung mendekap tubuh mungil Dinda ke dalam pelukannya yang hangat. Di bawah langit Jakarta yang menjadi saksi bisu, dua hati itu akhirnya bersatu dalam ikatan janji suci untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Meninggalkan masa lalu mereka yang berbeda kasta, menuju masa depan yang akan mereka bangun bersama. Setelah lamaran romantis yang penuh air mata bahagia, Dinda dan Rafsan mengira jalan menuju pelaminan akan mulus dan tenang. Namun, mereka lupa satu faktor penting, Pak Haryo. Sang kakek yang selama ini menjadi pendukung nomor satu hubungan mereka, tiba-tiba berubah menjadi sosok yang paling sibuk dan heboh dalam persiapan pernikahan cucu semata wayangnya. Bagi Pak Haryo, pernikahan Dinda bukan sekadar peresmian hubungan, melainkan pesta rakyat yang harus dirayakan dengan meriah. Konflik jenaka pun mulai terjadi saat pertemuan pertama dengan pihak wedding organizer. Dinda, dengan selera modernnya yang elegan, menginginkan konsep pernikahan intimate yang minimalis. Ia membayangkan dekorasi serba putih, iringan musik piano klasik, dan tamu undangan yang terbatas agar suasana terasa sakral. "Saya mau semuanya clean, simpel, dan berkelas. Tidak perlu ada acara adat yang terlalu panjang dan melelahkan," tegas Dinda sambil menunjuk katalog dekorasi bergaya Eropa. Namun, Pak Haryo langsung memotong dengan semangat berapi-api. "Wah, tidak bisa begitu, Din. Kamu ini cucu pendiri Haryo Group. Masa nikahannya sepi seperti rapat pemegang saham? Kakek mau ada arak-arakan Tanjidor."
Harus ada palang pintu yang pantunnya lucu-lucu, terus ada sepasang ondel-ondel raksasa di depan pintu masuk biar meriah. Kalau perlu, kita pasang petasan rentet sepanjang 1 kilometer. Dinda memijat keningnya yang mendadak pening. Rafsan yang duduk di antara mereka hanya bisa tersenyum sabar, menjadi penengah antara keinginan calon istri dan calon kakek mertuanya. Puncak kehebohan terjadi saat sesi fitting baju pengantin. Pak Haryo diam-diam memesankan 1 setel pakaian adat Betawi lengkap untuk Rafsan, namun dengan warna yang sangat mencolok, hijau terang dengan sarung merah menyala. Saat Rafsan keluar dari kamar ganti mengenakan pakaian yang sedikit kebesaran itu, lengkap dengan peci miring ala jawara kampung, Dinda yang tadinya sedang stres berat langsung meledak tawanya. "Ya ampun, Rafsan. Kamu mau nikah atau mau main lenong?" ledek Dinda sambil tertawa terpingkal-pingkal sampai memegang perutnya. Melihat Dinda tertawa lepas, Rafsan bukannya tersinggung, malah ikut berpose kocak, memasang wajah garang yang dibuat-buat. "Siap menjaga Neng Dinda dari gangguan buaya darat," seru Rafsan, yang membuat Pak Haryo ikut tertawa terbahak-bahak sambil menepuk-nepuk pahanya. Di tengah tawa itu, Rafsan mengambil kesempatan untuk menengahi. Ia merangkul bahu Pak Haryo dan memegang tangan Dinda. "Kek, Din, bagaimana kalau kita gabungkan saja? Kita pakai adat palang pintu dan tanjidor saat penyambutan pengantin pria supaya meriah keinginan kakek terpenuhi. Tapi begitu masuk ke dalam gedung untuk resepsi, kita pakai konsep elegan dan minimalis keinginan Dinda. Jadi luarnya pesta rakyat, dalamnya pesta ratu. Bagaimana?" Saran cerdas Rafsan itu bagaikan air dingin yang menyiram api perdebatan. Pak Haryo mengangguk setuju, dan Dinda pun tersenyum lega. Akhirnya, persiapan pernikahan yang rusuh itu justru menjadi momen yang mendekatkan mereka bertiga, menyatukan 2 generasi dan 2 selera dalam satu ikatan tawa yang hangat. Hari kebahagiaan itu akhirnya tiba. Ballroom Hotel Bintang 5 yang biasanya terkesan kaku, hari ini berubah menjadi lautan emosi yang mengharu biru. Sesuai kesepakatan, prosesi akad nikah digelar dengan nuansa putih yang sakral dan hikmat. Rafsan tampil begitu gagah dengan beskap putih gading, aura kepemimpinannya memancar kuat, namun matanya tetap menyiratkan kerendahan hati yang sama seperti saat pertama kali ia menginjakan kaki di kantor Haryo Group. Di sampingnya, Dinda duduk dengan anggun, kecantikannya hari itu seolah mampu meredupkan kilau lampu kristal di langit-langit ruangan. Momen yang paling mendebarkan pun terjadi. Tangan Rafsan menjabat erat tangan penghulu. Suasana hening seketika. Ribuan tamu menahan napas. Dengan satu tarikan napas yang mantap dan suara yang lantang tanpa keraguan sedikitpun, Rafsan mengucapkan kalimat ijab kabul yang menggetarkan hati. "Saya terima nikah dan kawinnya Adinda Putri Haryo binti almarhum Bapak Haryo, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai." Kata "sah" yang menggema dari para saksi menjadi penanda babak baru hidup mereka. Namun, puncak dari segala emosi hari itu bukanlah saat cincin disematkan, melainkan saat prosesi sungkeman. Rafsan perlahan berjalan menuju kursi di mana ibunya duduk. Wanita paruh baya yang membesarkannya dengan penuh perjuangan itu tak kuasa membendung air matanya. Rafsan bersimpuh, menundukkan kepalanya dalam-dalam hingga mencium kaki ibunya. Bahu Rafsan berguncang, menumpahkan segala rasa bakti dan syukurnya. Ibu Rafsan mengusap kepala putranya dengan tangan yang gemetar. "Ibu Ridho, nak, Ibu Ridho dunia akhirat. Kamu sudah jadi laki-laki hebat yang membanggakan ibu. Jadilah imam yang amanah, sayangi istrimu seperti kamu menyayangi ibu. Doa ibu akan selalu menjadi payung dalam rumah tanggamu." Tangis haru pecah di seluruh ruangan. Tamu-tamu undangan, bahkan para pejabat tinggi yang hadir, terlihat menyeka sudut mata mereka. Tak jauh dari sana, Pak Haryo duduk di kursi rodanya dengan mata berkaca-kaca. Saat Dinda dan Rafsan beralih bersimpuh di hadapannya, pertahanan kakek tua itu runtuh. Ia tidak hanya membiarkan mereka mencium tangannya, tapi ia menarik kedua cucunya itu ke dalam pelukan erat. Pak Haryo, sosok pengusaha tangguh yang disegani, hari ini menangis bahagia layaknya seorang ayah yang melepaskan putri kecilnya. "Terima kasih, Rafsan," bisik Pak Haryo dengan suara parau di telinga cucu menantunya. "Terima kasih sudah mau menerima amanah berat ini. Hari ini, kakek bisa tidur nyenyak karena tahu harta kakek yang paling berharga, Dinda, sudah berada di tangan laki-laki yang tepat. Jaga dia, bahagiakan dia. Dan kamu Dinda, hormati suamimu. Surga kamu sekarang ada padanya."
Pemandangan dua keluarga dari latar belakang yang berbeda itu, sang ibu dari gang sempit dan sang kakek dari Menara Gading, saling berpelukan dan menangis bahagia, menjadi simbol terindah hari itu. Pernikahan ini bukan sekadar penyatuan dua insan, melainkan bukti bahwa ketulusan hati mampu meruntuhkan tembok perbedaan kasta dan menyatukan dua dunia dalam ikatan cinta yang suci. Waktu bergulir begitu cepat, membawa perubahan musim dan cerita baru dalam kehidupan manusia. Tak terasa, 1 tahun sudah bahtera rumah tangga Rafsan dan Dinda berlayar mengarungi samudra kehidupan. Rumah pribadi mereka yang asri di pinggiran Jakarta Selatan kini tidak lagi terasa sepi. Di pagi akhir pekan yang cerah itu, aroma harum rempah-rempah menyeruak dari arah dapur, menggantikan aroma parfum mahal yang dulu mendominasi hidup Dinda. Di dapur yang bersih dan hangat, terlihat Ibu Rafsan sedang sibuk mengaduk panci besar di atas kompor. Hari ini beliau sengaja datang berkunjung, membawa oleh-oleh kasih sayang berupa resep andalan keluarga, sup ayam kampung dengan kuah bening yang kaya rempah. Rafsan, sang direktur HRD yang disegani di kantor, pagi ini kembali menjadi anak berbakti yang patuh, sibuk membantu mengiris daun bawang dan menyiapkan mangkuk di meja makan. Tak lama kemudian, Dinda turun dari lantai atas. Penampilannya kini sedikit berbeda, namun justru memancarkan aura kecantikan yang jauh lebih keibuan. Perutnya sudah terlihat membuncit, membawa calon penerus keluarga yang dinanti-nanti. Dinda yang sedang hamil muda seringkali merasa mual dan kehilangan nafsu makan, namun keajaiban terjadi setiap kali ibu mertuanya memasak. Dengan langkah manja, Dinda menghampiri ibu mertuanya yang sedang mencicipi kuah sup. Tanpa ragu, Dinda memeluk Ibu Rafsan dari samping, menyandarkan kepalanya di bahu wanita parubaya itu dengan nyaman. "Ibu, wanginya enak sekali. Aneh deh. Kalau koki restoran bintang 5 yang masak, Dinda malah mual. Tapi kalau ibu yang masak sup ayam kampung begini, perut Dinda rasanya langsung tenang, si dedek bayi juga ikutan nendang-nendang senang," ucap Dinda dengan nada manja yang membuat siapapun yang mendengarnya tersenyum. Ibu Rafsan terkekeh pelan sambil mengelus lengan menantunya dengan sayang. "Itu karena ibu masaknya pakai bumbu cinta. Nak, ya sudah, ayo duduk, supnya sudah matang. Harus makan yang banyak biar cucu ibu sehat." Di meja makan, Pak Haryo yang kini tampak lebih segar dan sehat, sudah duduk menunggu sambil membaca koran pagi. Ia meletakkan korannya saat melihat pemandangan indah di depannya. Menantu dan mertua yang begitu akur, serta cucu kesayangannya yang bahagia. Rafsan datang membawa mangkuk sup yang masih mengepul panas, melayani istri dan kakeknya dengan telaten. Mereka pun makan bersama diiringi canda tawa hangat. Tidak ada pembicaraan berat soal saham atau target perusahaan, yang ada hanyalah obrolan ringan tentang nama bayi dan rencana piknik keluarga. Di sela-sela suapan makannya, Rafsan menatap wajah-wajah orang yang dicintainya itu satu persatu. Hatinya membuncah oleh rasa syukur. Siapa yang menyangka? Sebotol air mineral dan sepotong roti yang ia berikan dengan ikhlas di hal tebus setahun lalu, ternyata adalah kunci yang dibukakan Tuhan untuk menuju kebahagiaan sejati ini. Kisah Rafsan dan Dinda mengajarkan kita satu hal, bahwa kebaikan sekecil apapun tidak akan pernah sia-sia. Tuhan selalu punya cara yang indah untuk membalas hati yang tulus, seringkali dengan cara yang tak pernah kita duga sebelumnya. Terima kasih sudah mengikuti kisah perjalanan cinta Rafsan dan Dinda dari awal hingga akhir. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu berbuat baik dan percaya pada rencana indah Tuhan. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya, hanya di channel Ken Arok Productions. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Salam bahagia.